Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak ibu yang sholih dan sholihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis, pembelajaran ke-7, yakni tentang surat At-Tin. Nah, sebelumnya persiapkan buku Al-Quran Hadisnya, halaman 82 sampai dengan 87. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita buka dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mari kita membaca surat At-Tin bersama-sama. Oke, siap? Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa dhuri sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kemudian terjemah dari surat At-Tin. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Anak-anakku, kemudian ini ada keterangan dari surat At-Tin. Surat At-Tin ini merupakan surat ke-95 dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, jumlah surat itu ada 114, dan surat At-Tin termasuk surat yang ke-95. Kemudian surat At-Tin terdiri dari 8 ayat, yang barusan tadi kita baca bersama-sama. Dan surat At-Tin ini termasuk dalam surat Makkiyah. Masih ingat? Surat Makkiyah adalah surat yang turun di kota Mekkah. Dan surat At-Tin ini diturunkan sesudah surat Al-Buruj. Surat At-Tin artinya buah tin, diambil dari ayat pertama, yakni wattini wazzaitun. Nah, anak-anakku, ibu akan menjelaskan tentang isi atau kandungan dari surat At-Tin. Nah, apa saja? Perhatikan baik-baik ya. Dalam surat At-Tin, Allah bersumpah dengan 3 hal, yakni buah tin, buah zaitun, dan kota Mekah. Hal ini menandakan bahwa pentingnya penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, di surat At-Tin ini Allah bersumpah dengan 3 hal. Dengan buah tin, buah zaitun. Kenapa buah tin dan buah zaitun? Karena dalam buah tin dan buah zaitun itu mengandung banyak sekali manfaat bagi manusia. Dan kenapa kota Mekah? Karena kota Mekah adalah kota yang aman dan kota yang diberkahi oleh
Allah, karena di dalam kota Mekah ada apa anak-anakku? Ya, di dalam kota Mekah ada Ka'bah, kiblatnya umat Islam. Dan Allah bersumpah dengan 3 hal ini menandakan bahwa penciptaan manusia itu sangat penting sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah pemimpin di bumi. Ya. Kemudian, dalam surat At-Tin, Allah menggambarkan penciptaan manusia yang sebaik-baiknya, baik jasmani maupun rohani, sehingga menjadikan manusia makhluk yang paling sempurna. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan hewan, tumbuhan, malaikat, bahkan jin. Ya, manusia diciptakan dari apa anak-anakku? Dari tanah. Malaikat dari nur atau cahaya. Dan iblis atau syaitan diciptakan dari api. Nah, kenapa manusia itu makhluk yang paling sempurna? Karena Allah memberikan kelebihan pada manusia, yakni diberikannya akal, pikiran, dan hati. Akal, pikiran, hati, dan nafsu. Nah, akal pikiran ini digunakan manusia untuk membedakan ini perbuatan yang baik, ini perbuatan yang tidak baik. Nah, itu sedangkan hati untuk menilai apakah ini benar atau ini salah. Kemudian nafsu untuk kehidupan manusia. Berbeda dengan hewan yang hanya diberi nafsu. Nah, malaikat tidak diberi akal pikiran. Malaikat makanya sangat taat kepada Allah. Kemudian, dalam surat At-Tin ini menjelaskan, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, maka baginya pahala yang tidak akan terputus. Nah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, walaupun kebaikannya kecil, misalkan membaca sholawat atau menyingkirkan duri di jalanan, itu baginya pahala yang tidak akan terputus. Kemudian mengajak orang, misalkan mengajak teman untuk sholat, mengajak teman untuk ngaji bersama, nah itu tidak akan terputus pahalanya. Dan barang siapa yang berbuat kerusakan, maka ia akan ditempatkan dalam tempat yang serendah-rendahnya. Nah, apakah kalian tahu tempat apa itu? Ya, itu adalah neraka, tempat yang paling rendah, asfala safilin. Nah, itu adalah tempat yang rendah dan tempat yang hina. Maka kita sebisa mungkin harus bisa menjadi manusia yang baik, yang berbuat amal kebaikan dan berusaha untuk menghindari kerusakan, menghindari kemaksiatan. Kemudian dalam surat At-Tin ini, Allah menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi manusia untuk mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan dari Allah. Nah, maksudnya Allah sudah menerangkan tentang hari pembalasan ini, diturunkan dan dijelaskan melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, maka tidak ada alasan untuk manusia untuk mendustakan atau menolak hari pembalasan. Karena sesungguhnya setelah kita hidup di dunia, maka kita akan meninggal. Setelah meninggal, kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita perbuat di dunia. Jika kita berbuat baik, maka balasannya adalah surga. Tetapi jika kita berbuat buruk, maka balasannya adalah neraka. Kemudian untuk tugas hari ini, yang pertama adalah mengerjakan kegiatan siswa Romawi 1 dan Romawi 2 halaman 88 sampai 89. Kemudian mengerjakan skala sikap pada halaman 89. Dan persiapkan hafalan surat At-Tin. Ini untuk minggu depan. Jadi bagi yang belum hafal, mulai sekarang latihan untuk menghafalkan surat At-Tin. Dan bagi yang sudah hafal,
Terus dilancarkan bacaannya, dibetulkan makhorijal hurufnya agar lebih sempurna bacaannya. Nah, terima kasih dan sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam kandungan surat At-Tin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.